Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tes. Bahkan nama saya Madi Chandra Pananda Rahim 12349. Di pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan akan demonstrasikan apa yang telah saya pelajari di praktik pneumatik dan hidrolik modul 8 ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke modul 8 yaitu berjudul dasar interlocking silinder. Nah, di sini adalah tujuan praktikumnya, yaitu kita memahami konsep dasar interlocking pada sistem pneumatik silinder, yaitu bagaimana dua aktor saling mengunci urutan geraknya agar sistem bekerja aman dan berurutan. Nah, jadi contohnya pneumatik silinder, bagaimana dua aktor saling mengunci urutan geraknya ini, itu maksudnya agar misal kita punya dua silinder, satu silindernya itu harus bergerak setelah satu pneumatiknya itu selesai bergerak gitu. Nah, yang kedua itu melatih kemampuan kita untuk menganalisis pneumatik interlock agar dapat mencegah terjadinya konflik gerakan. Seperti ya ini yang paling tidak diinginkan, yaitu dua silinder yang bergerak secara bersamaan. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam mendesain, membaca, dan simulasikan ladder diagram untuk sistem pneumatik silinder. Nah, ini sangat penting karena nanti di tugas besar pneumatik hidrolik kita menggunakan diagram. Biasanya kita juga akan menggunakan sistem lebih dari dua silinder. Oke, next. Nah, di sini pengertian interlocking. Ya, jadi interlocking ini udah sering kita pakai di praktikum sebelumnya, dari praktikum pertemuan pertama sampai praktikum pertemuan 7 dan seterusnya. Biasanya dia itu ada di raka 0. Ya, biasanya dia itu akan interlocking itu bakal mengikuti outputnya. Jadi sistem bekerja sesuai dengan outputnya. Misalnya outputnya on, di on, dan inputnya off, di off. Jadi kita bisa baca juga di sini pengertiannya secara teoritis. Interlocking merupakan metode penguncian logika yang digunakan agar suatu aktor hanya dapat bergerak jika kondisi tertentu terpenuhi. Pada sistem dua silinder, interlocking memastikan bahwa satu silinder tidak bergerak sebelum silinder lain mencapai posisi yang diinginkan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, tujuan utamanya adalah mencegah tabrakan mekanik dan memperkuat kerja sistem. Nah, di sini juga sangat penting nanti untuk tugas besar kita, di mana di sini tujuannya adalah untuk agar tidak adanya tabrakan mekanik gitu. Karena pneumatik itu ya lumayan kencang dan juga lumayan berat untuk tekanannya. Dan yang paling penting adalah untuk menjaga working kerja sistem, karena kita pasti ada sistem tarik mendorong. Kalau sama-sama yang tarik dan dorong, kita akan dapat merusak semua yang ada di sistem yang kita buat. Nah, ini perannya dan dalam integrasi sistem yang kita buat di sana. Interlocking memiliki peran vital dalam sistem pneumatik, terutama pada sistem yang menggunakan lebih dari silinder. Nah, itu untuk mengontrol tentang kerja dan mencegah konflik gerakan antar operator. Nah, yang pertama itu adalah menjamin urutan operasi yang tepat. Yang kedua adalah mencegah gerakan yang berlawan atau konflik mekanik. Tiga, menjaga keselamatan sistem dan operator. Dan keempat, memastikan keandalan dan ketepatan proses. Menjadi dasar sistem kendali otomatis yang lebih kompleks menggunakan visi energi dan nomor komponen. Nah, ini fungsi dari interlocking. Di sini ada ladder PLC-nya yang bakal kita demokan di software, itu CX Programmer. Jadi kita langsung masuk aja ke CX Programmer. Di sini CX Programmer. Habis itu kita tinggal install aja CRLN. Device type-nya beda, device name-nya bebas kalian mau buat apa. Tapi di sini karena kita lagi modul ke-8, jadi ya terus saja modul 8. Nah, di sini device type-nya saya di sini menggunakan Omron CP1L. Di sini dan network type-nya. Oke. Nah, di sini rok pertama kita bakal membuat rok pertama dulu ini. Dimana rok pertama ini terdiri dari ini normally open. Dimana normally open ini beradres 00 ya.
habis itu di sini juga ada apa namanya, normally close, itu dengan nomor 1 dan outputnya itu di sini, outputnya itu nanti kita gabungin ya. Dan di sini kita buat lagi untuk W0. Nah, ini interlocking. Jadi maksud dari label diagram ini adalah saat ini kita on kan, nanti dia bakal menghasilkan output on. Yang kalau ini kita hidup matikan, dia tetap tidak apa namanya, outputnya tidak akan terganggu karena udah ada output terakhir di sini. Namanya interlocking. Nah, kita bakal masuk ke row pertama. Nah, row pertama ini kita bakal masukin lagi itu 02. Habis itu kita masuk lagi ke output yang pertama, output 0. Habis itu kita pakai normally close 03, dimana outputnya itu 0,01. Di sini bakal kita masukin output juga, output itu 0,01. Karena balik lagi interlocking. Sekarang kita bakal masuk ke yang kedua ya, yang A1 ini jadi kayak button dan ini bakal jadi 503. Dia bakal ke sini, habis itu kita pakai output yang pertama dengan ini 2, habis itu dengan output setelah itu kita bakal ngasih sama interlocking gitu, output dari ini bakal masuk sini. Nah, kita masuk ke ketiga, yaitu timer untuk output sistemnya. Habis itu circle 1. Yang 2 ya, yang 2. Tapi ini C, ini NO. 2. Di situ kita bakal timer di sini, di bawah sini timer duration 0 dengan setting itu 50. Outputnya. Dan sekarang kita bakal masuk ke ini timer yang kedua. Itu W0 juga sama, W0 itu output yang pertama. Habis itu kita lihat di sini. Di sini kan tadi sudah ada W01 ini mananya dari ini yang pertama, dan sekarang kita bakal masukkan ke W02.
kedua ini hmm, bakal make ini nomor satu sebagai itunya, sebagai apa namanya, emergency sini, dan ini pakai timer juga. Timer nomor satu ini base segitu. Setelah itu kita bakal masukin lagi C nomor satu. Ini bakal masuk ke output dari sumpah. Iya. Jadi ini untuk lakukan pertama yaitu adalah on system di sini. Di mana fungsinya ini adalah untuk meng-on-set sistem. Dan yang ini itu adalah fungsinya buat akvator. Jadi akvator on. Di sini bakal habis setelah ini dia bakal ngasih timer ke sini. Ini akvator 1, ini akvator 2. Dengan switch di sini on ini. Nah, jadi cara kerjanya itu kalau ini kita downkan saja, dia bakal langsung on sini. Dia bakal nge-trigger ininya, ini output W901 kan. Habis itu dia bakal langsung menjalankan ini perintah ini. Nah, mari kita coba semuanya. Jadi kita coba kita simulasikan di sini. Oke, coba kita di sini kita on kan satu. Oke, ini kita matikan lagi. Kita matikan lagi ya. Ini coba kita on kan. Ini bisa kita on kan. DWK 7 ini udah selesai kan, jadi hidup. Dia bakal kirim terus yang di sini. Coba kalau kita matikan, hidupkan. Dia bakal kirim terus sih ke 3, nah itu baru on. Selama berapa? Selama 5 detik. Nah, ini bergantian dia. Jadi dia harus satu-satu masuk. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih.